Hello Technolovers, dari bulan Februari hingga April, aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB terus bermunculan. Mereka dilaporkan melakukan berbagai penyerangan, bukan hanya terhadap warga sipil, tapi juga terhadap aparat keamanan yang sedang bertugas. Target serangan mereka pun beragam, mulai dari tenaga kesehatan, para penambang, hingga anggota TNI Polri. Tak berhenti sampai di situ, serangan ini bahkan menambah ke fasilitas umum. Beberapa di antaranya termasuk rumah kepala suku yang dikenal dengan sebutan klasisi dan juga bangunan perpustakaan yang seharusnya menjadi ruang belajar masyarakat. Hasil investigasi sejauh ini mengungkap adanya puluhan insiden kekerasan yang kuat diduga melibatkan anggota maupun pimpinan dari kelompok tersebut. Di sisi lain, KKB juga ditenggarai aktif menyebarkan informasi palsu alias hoax yang bertujuan untuk memanipulasi persepsi publik untuk memperkeruh kondisi di lapangan. Melihat kenyataan di lapangan seperti itu, TNI Polri terus berusaha keras untuk menangani ancaman yang ditimbulkan oleh KKB. Upaya mereka tidaklah mudah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga keamanan wilayah, melakukan operasi pembersihan dari ancaman bersenjata, hingga membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sipil. Tujuannya jelas mencegah agar warga tidak berpihak atau terpengaruh oleh keberadaan KKB. Lalu, bagaimana sebenarnya rangkaian peristiwa yang telah dilakukan oleh KKB selama ini? Apakah benar bahwa intensitas kekerasan mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu? Dan yang tak kalah penting, seperti apa sebenarnya peran TNI Polri dalam menghadapi kelompok ini, serta dalam menjaga keselamatan warga dari ancaman yang terus berlangsung? Serangan dan upaya penumpasan. Pada bulan Januari lalu, pasukan elit yang dikenal dengan sebutan Kakak Tua berhasil menggerebek dan menghancurkan markas kelompok separatis teroris Papua dalam sebuah operasi yang berjalan secara terkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari teknologi pesawat nirawak atau drone. Langkah awal operasi ini dimulai dengan proses pengintaian oleh prajurit dari Yonif Raider 751. Mereka menggunakan drone untuk memetakan area target sekaligus memantau dengan cermat pergerakan para anggota kelompok bersenjata. Setelah lokasi markas berhasil dipastikan secara akurat, pasukan langsung bergerak cepat melakukan penyerbuan. Hasilnya, 3 anggota kelompok separatis bersenjata atau KST berhasil dilumpuhkan dalam aksi tersebut. Komandan dari Yonif Raider yang memilih tidak disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada penggunaan teknologi drone. Menurutnya, informasi yang disajikan drone sangat efektif, sehingga pasukan bisa bergerak dengan tepat dan menyerbu sasaran secara presisi. Operasi tersebut menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dalam menekan intensitas serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang belakangan ini semakin gencar melakukan aksi kekerasan. KKB dikenal sebagai kelompok yang tak henti-hentinya menebar ketakutan di tengah masyarakat dan menyerang aparat keamanan, dengan tujuan utama mereka memisahkan Papua dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Akar konflik dan kekerasan terbaru. Konflik yang terjadi di Papua sebenarnya memiliki akar yang sangat dalam, berhubungan dengan sejumlah persoalan historis yang kompleks, mulai dari sengketa tentang integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia yang belum sepenuhnya diselesaikan, hingga masalah marginalisasi masyarakat Papua yang kerap dibiarkan. Selain itu, diskriminasi terhadap warga Papua masih terjadi di berbagai sektor kehidupan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam upaya membenarkan kekerasan yang mereka lakukan, sering mengklaim bahwa mereka hanya menyerang para mata-mata TNI atau Polri. Namun tuduhan itu tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Salah satu insiden yang paling brutal terjadi pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2025, ketika KKB menyerang 3 lokasi berbeda di distrik Anggruk. Dalam serangan itu, mereka menyasar guru dan tenaga kesehatan yang sedang beraktivitas. Laporan yang diterima menyebutkan bahwa seorang guru bernama Rosalia tewas dalam serangan tersebut, sementara 7 lainnya mengalami luka serius. Brigjen Faisal Ramadhani yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia ditemukan dengan luka-luka parah akibat senjata tajam.
sementara korban lainnya mengalami luka berat maupun ringan. Selain itu, selain menyerang guru dan tenaga kesehatan, KKB juga tidak segan untuk menyasar para penambang emas ilegal yang bekerja di wilayah tersebut. Pembantaian di Yahukimo. Pada tanggal 13 April 2025, dunia digegerkan dengan penemuan 13 jenazah korban pembantaian yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi brutal ini dilakukan oleh kelompok Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Dugama. Serangan yang berlangsung selama 3 hari antara 6 hingga 8 April menyasar para pendulang emas ilegal yang bekerja di wilayah tersebut. Kelompok yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-OPM kemudian mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Mereka bahkan merilis sebuah video yang beredar di media sosial pada tanggal 10 April. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, seorang anggota TPNPB-OPM mengaku telah membunuh korban yang bernama Riston Kame dengan alasan bahwa korban dianggap sebagai mata-mata. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam pernyataannya membenarkan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh kelompoknya, dan ia menyebutkan bahwa para korban merupakan anggota TNI yang sedang menyamar. Namun klaim tersebut segera dibantah oleh Kapus Pen TNI, Brigjen Kristomel Sianturi, yang dengan tegas menegaskan bahwa korban-korban itu adalah warga sipil, bukan prajurit militer. Perusakan dan tanggapan terhadap pemerintah. Pada 3 Februari 2025, 2 gedung sekolah dasar dan sebuah kantor kampung di Kabupaten Puncak dibakar dengan dugaan kuat bahwa perusakan ini dipicu oleh konflik internal dalam kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 10 hari setelah kejadian tersebut, sebuah sekolah menengah pertama, SMP Agandume, juga dibakar dalam insiden yang sama. Korban dari aparat dan penangkapan KKB. Aparat keamanan juga seringkali menjadi target dalam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Salah satu insiden yang terjadi pada 28 Maret 2025 melibatkan kontak tembak antara TNI dan KKB di Kampung Sanamba, Distrik Hita Adipa. Dalam peristiwa ini, seorang prajurit TNI, Prada Fuad Siregar, tewas akibat luka tembak yang mengenai dadanya. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Kesdam 17 Cendrawasih di Timika untuk proses lebih lanjut. Sementara itu, dalam operasi yang berbeda, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap seorang anggota KKB yang bernama Yoktogi Telenggen di distrik DKI Yahukimo. Yoktogi telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak November 2024 dan diketahui terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat. Pada tanggal 11 Maret 2025, polisi juga berhasil mengungkap kasus penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan diserahkan kepada kelompok KKB. Dalam operasi tersebut, 6 tersangka berhasil ditangkap. Salah satunya adalah Yuni Enumbi yang ditangkap di kilometer 76 Kampung Ampas, Waris, Kabupaten Kenom. Dari hasil penangkapan ini, aparat keamanan berhasil mengamankan sebanyak 17 senjata api dan 3.573 butir amunisi. Operasi ini merupakan hasil kerjasama antara Satgas Damai Kartens, Polda Papua, Polda Jatim, Polda DIY, dan Polda Papua Barat. Data korban dan pengungsi. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP mencatat bahwa sejak Januari hingga April 2025 telah terjadi 21 konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI Polri yang menyebabkan 40 orang tewas. Dari jumlah tersebut, 33 korban diantaranya adalah warga non-Papua, sedangkan 7 korban lainnya adalah warga asli Papua. Sementara itu, Dewan Gereja Papua juga mencatat bahwa pada akhir tahun 2024, lebih dari 70.000 orang terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Enduga, Maibrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak. Anggota OPM kembali ke NKRI. Pada 12 April 2025, sebuah peristiwa penting terjadi saat Wakil Panglima Komando Operasi Swasembada Kogab Wilhan Papua Selatan, Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto,
Melakukan kunjungan ke perbatasan Indonesia Papua Nugini atau RIPNG, di sana 3 mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-LPM Kodam 5 Papua Selatan secara sukarela menyerahkan diri dan menyatakan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa lelah terus-menerus diburu oleh aparat TNI dan Polri. Brigjen Wulang menyambut baik keputusan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia selalu siap menerima siapapun yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dengan tangan terbuka. Di sisi lain, dalam sebuah video yang beredar, terduga pimpinan OPM Lekagak Telenggen menyampaikan kritik keras terhadap Presiden Prabowo. Dalam pernyataannya, Telenggen mengungkapkan bahwa visi dan misi yang dibawa oleh Presiden justru dianggap merugikan rakyat Papua. Pernyataan ini mencerminkan betapa sulitnya untuk membuka ruang dialog damai di tengah semakin intensnya konflik yang terus berlangsung. Sebagian pihak memang mengkritisi pendekatan militer yang diterapkan oleh pemerintah, namun di sisi lain terbatasnya ruang untuk berdialog menjadi salah satu hambatan besar dalam mencari solusi untuk menyelesaikan konflik ini. Meskipun kata damai seolah masih terasa sangat jauh, masyarakat Papua tetap memiliki harapan besar untuk bisa hidup dengan tenang, bekerja, dan bebas dari rasa takut yang selama ini menyelimuti kehidupan mereka.